Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Fatimah Nur Wahidah. Di SMK Taruna Harapan 1 Cipatat ini, Ibu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 BDP 1, 11 BDP 2, 11 RPL 1 sampai dengan 11 RPL 5. Pada video ini, Ibu akan menjelaskan materi yang sebelumnya ada di e-learning, yaitu bab 1 tentang menyusun prosedur. Ibu harapkan semoga kalian bisa menyimak dengan baik materi yang akan Ibu jelaskan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai penjelasan materi bab 1, yaitu menyusun prosedur. Nah, apa sih teks prosedur itu? Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi dengan teks prosedur ya. Nah, teks prosedur ini merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi pada intinya, teks prosedur ini teks yang berisi cara, kemudian langkah-langkah untuk melakukan atau membuat suatu hal. Kemudian teks prosedur juga biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, resep, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Nah, kemudian di sini ada tujuan teks prosedur. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan pembaca agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang pertama, pilihlah kata-kata yang sederhana dan gunakan kalimat yang mudah dipahami pembaca. Jadi, kalian harus bisa memilih kata-kata atau diksinya itu yang tepat, ya, yang sederhana. Jangan menggunakan kata-kata yang berbelit-belit. Dan juga jangan menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Jadi, harus menggunakan kata dan kalimat yang lugas, yang sederhana, supaya mudah dipahami pembaca. Kemudian urutkan perintah atau instruksi secara jelas, ya. Jadi kalian harus bisa mengurutkan perintah itu secara jelas. Jadi jangan sampai urutan perintah yang seharusnya ada di langkah ketiga, tapi kalian mengurutkannya itu di langkah pertama, misalkan. Nah, jangan seperti itu, ya. Kemudian pastikan instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang diungkapkan sesuai dengan maksud dan isi teks prosedur, ya. Jadi pastikan nih si perintah-perintah atau instruksinya ini atau langkah-langkahnya yang kalian tuliskan di teks prosedur itu sesuai dengan isinya, gitu. Jadi jangan sampai langkah-langkah kemana, ya, kemudian maksud isinya itu kemana, ya. Cara membuat seblak, itu judulnya, ya. Tapi isinya itu bukan cara membuat seblak, tapi lebih mengarah ke membuat minuman, misalkan. Nah, itu sangat tidak nyambung, begitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu, harus sesuai, ya. Kemudian lengkapi dengan gambar yang diperlukan. Nah, maksudnya kita itu harus menggunakan gambar yang sesuai dengan langkah apa sih yang mau kita buat, cara melakukan, atau membuat sesuatu. Ya, misalkan membuat nasi goreng. Ya, berarti gambarnya itu gambar nasi goreng, ya. Jangan gambar minuman, ya. Kenapa sih harus ada gambar segala? Karena supaya menarik
minat pembaca ya. Ketika kita membuat teks prosedur, lalu teks prosedurnya itu kita sertai dengan gambar yang sesuai, yang menarik, nah otomatis orang itu akan tertarik ya untuk melihat teks prosedur yang kita buat gitu ya. Nah, kemudian pastikan pembaca dapat memahami isi teks dengan baik ya. Nah, betul sekali ya, harus bisa memastikan nih kata-katanya sudah sederhana belum ya? Sudah mudah dipahami belum ya? Karena memang kata-kata dalam teks prosedur ini harus betul-betul sederhana sehingga mudah dipahami oleh orang banyak ya. Nah, kemudian prosedur juga mempunyai struktur ya. Struktur teks prosedur ini ada 3. Yang pertama, tujuan ya. Tujuan ini berisi pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks ya. Jadi misalkan tentang latar belakang dari apa yang mau kita buat, atau apa yang mau kita lakukan ya, pengertian, misalkan pokoknya hal-hal umum ya, hal-hal umum, hal-hal dasar sebagai pengantar ya, pengantar ke langkah-langkah apa sih yang mau kita buat, nah begitu ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah. Nah, struktur yang kedua ini langkah-langkah. Nah, berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan ya. Jadi struktur yang kedua itu langkah-langkah ya. Langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian struktur yang ketiga, penegasan ulang. Nah, berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Penegasan ulang ini bisa dikatakan sebagai penutup ya. Jadi pahamkan struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama tujuan, langkah-langkah, penegasan ulang ya. Kemudian selain struktur, dalam teks prosedur juga terdapat kebahasaan ya. Apa saja sih kebahasaan teks prosedur? Nah, yang pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah ya atau imperatif ya. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Contoh, siapkan, pastikan, hindari. Nah, ini kan kata kerja perintah. Kata kerja perintah ini berbeda ya dengan kata kerja perintah yang umum ya. Kata kerja perintah yang kita gunakan dalam teks prosedur ini khusus untuk teks prosedur ya. Jadi tidak ada tuh kata perintahnya tolong tutup pintu misalkan pakai kata tolong gitu. Tidak ya, tapi ini khusus untuk teks prosedur ya, seperti siapkan, pastikan, hindari. Jadi jangan ada kata tolong ya. Walaupun itu kata perintah. Karena ini kata perintahnya kata perintah teks prosedur. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis ya yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Misalnya, prosedur pengambilan uang di ATM ya. Kata teknisnya ATM, nasabah, administrasi ya. Jadi kata teknis ini kata-kata yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya atau sesuai dengan bidangnya ya. Contohnya, contoh lain, kata operasi. Operasi dalam bidang kesehatan berarti itu kan proses penyembuhan orang sakit ya. Nah, kalau operasi di kepolisian, nah berarti itu sedang melakukan razia begitu ya. Nah, kemudian kebahasaan yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi penambahan ya. Konjungsi itu apa sih? Konjungsi itu kata penghubung ya. Jadi banyak menggunakan kata penghubung penambahan ya. Contohnya lalu, kemudian, serta, selanjutnya, setelah itu ya. Selanjutnya, banyak menggunakan pernyataan persuasif ya. Nah, pernyataan persuasif ini artinya membujuk secara halus ya. Contoh, ada banyak cara membuat masker kain. Namun cara berikut adalah yang paling mudah dan ringkas.
ya. Nah, kalimat barusan ya yang sudah Ibu sampaikan itu termasuk ke dalam pernyataan persuasif ya, karena itu sudah membujuk secara halus. Membujuk siapa? Ya tentunya membujuk pembaca supaya mau membaca teks prosedur yang sudah kita buat ya. Karena tidak mungkin kan kita mau membaca teks prosedur kalau isinya itu misalkan ya ada pernyataan seperti ini. Cara ini cara yang paling sulit dan bahan-bahannya tidak mudah ditemukan di toko-toko misalkan ya. Nah, dari sana juga sebelum kita melihat langkah-langkahnya kita sudah pesimis ya, tidak optimis bahwa kita bisa nih melakukan langkah-langkah ini untuk membuat ini misalkan ya. Karena di sana juga sudah ada pernyataan yang mematahkan semangat pembaca begitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita harus menggunakan pernyataan persuasif ketika akan membuat teks prosedur ya. Selanjutnya ada deskripsi alat ya. Deskripsi alat ini apabila prosedur itu berupa resep atau petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci ya tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna ya. Jadi ukurannya itu harus rinci begitu ya, harus dideskripsikan. Ini namanya deskripsi alat. Sebagai contohnya, tambahkan gula 1 sendok makan ya. Nah di sana kan sudah jelas ya, jadi jangan sampai ada perintah tambahkan gula secukupnya. Itu sangat tidak jelas. Bagaimana secukupnya itu segimana gitu ya. Karena kan setiap orang itu punya persepsi yang berbeda ya, tidak selalu sama ya. Jadi kita harus betul-betul rinci ya untuk takaran-takarannya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada contoh teks prosedur yang sesuai dengan struktur dan kebahasaan teks prosedur ya. Sebenarnya ini sudah ada ya materi ini di e-learning ya, contohnya juga sudah Ibu sertakan, tapi kita bacakan saja ya. Cara membuat masker susu. Walaupun pada saat ini masker susu kemasan sudah sangat mudah dibeli di mana saja, mengingat banyak penjual masker susu di pasaran, akan tetapi Anda juga dapat membuatnya sendiri secara manual, sehingga manfaat dan khasiat dari masker jauh lebih terpercaya. Susu memang mempunyai banyak khasiat bagi kulit wajah. Hal ini disebabkan susu mempunyai kelebihan untuk dapat melembabkan kulit, melembutkan, dan dapat membuat kulit lebih cerah. Nah, bagian ini merupakan struktur pertama teks prosedur ya, yaitu struktur tujuan ya. Begitu. Ini namanya struktur tujuan nih, gambarannya seperti ini ya. Kemudian pastinya penasaran bagaimana cara membuatnya, bukan? Simak apa saja bahan dan proses pembuatan masker susu berikut ini. Yang pertama, siapkan 2 sendok makan susu bubuk tanpa adanya campuran gula. Siapkan 1 sendok makan madu yang murni. 3. Siapkan air jeruk nipis sebanyak 1 sendok. 4. Semua bahan yang telah disiapkan dimasukkan dalam satu wadah, lalu aduk semua bahan sampai merata. 5. Jika sudah merata, maka masker pun sudah siap untuk digunakan pada wajah. Hindari pemakaian pada bibir, lubang hidung, dan juga mata. Jika sudah menggunakan secara merata ke wajah, diamkan masker susu selama 10-15 menit atau sampai masker mengering. Maaf ya, ada yang salah tadi katanya. Kemudian yang ketujuh, jika sudah mengering, selanjutnya wajah dibilas dengan menggunakan air bersih. Ya, bagian ini merupakan struktur kedua teks prosedur, yakni struktur langkah-langkah. Ya, ini nih langkah-langkah, pasti sudah tidak asing lagi ya untuk struktur langkah-langkah ini. Kemudian cara ini merupakan cara yang paling mudah dan ringkas. Selamat mencoba.
Bagian ini merupakan struktur ketiga teks prosedur ya, yaitu struktur penegasan ulang atau penutup ya. Nah, analisis kebahasaannya ya, yang pertama kata kerja perintah imperatif yang terdapat pada pada prosedur cara membuat masker susu ya. Siapkan, diamkan, hindari, itu imperatifnya. Kemudian kata teknisnya masker perawatan wajah ya, bukan masker untuk perlindungan kita ya, seperti yang sering kita gunakan pada saat ini ya, sering menggunakan masker untuk melindungi kita dari berbagai wabah ya, terutama wabah virus corona yang sedang marak ini ya. Kemudian konjungsi penambahannya, lalu selanjutnya kemudian pernyataan persuasifnya. Walaupun pada saat ini masker susu kemasan sudah sangat mudah dibeli di mana saja, mengingat banyak penjual masker susu di pasaran, akan tetapi Anda juga dapat membuatnya sendiri secara manual sehingga manfaat dan khasiat dari masker jauh lebih terpercaya. Cara ini merupakan cara yang paling mudah dan ringkas ya. Nah, ini persuasifnya. Kemudian deskripsi alat, salah satunya 1 sendok makan madu yang murni ya. Ini sudah sangat rinci sekali ya. Nah, selesai ya. Jangan lupa kalian isi kuis yang sudah Ibu siapkan di e-learning ya. Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Ibu. Semoga mudah dipahami. Kalau tidak ada yang dipahami atau masih kurang penjelasannya, bisa ditanyakan melalui WhatsApp Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.